Ada berita yang ramai saat ini, ciri-cirinya kecil, berwarna biru, bermerek Tugu. Yap, kasus dari Tumblr yang seharusnya bisa selesai dengan cara mudah dan simpel, ternyata ada yang lebih memilih dengan cara yang rumit dan berakhir dengan viral. Coba kita pikir bagaimana sebuah insiden kecil, bahkan sepele, kini memiliki potensi untuk meledak menjadi perbincangan nasional, bahkan menyeret hidup banyak orang ke drama publik. Kita hidup di era di mana smartphone adalah alat yang bisa mengubah nasib seorang menjadi apapun, dan media sosial adalah panggung terbesar di dunia. Ya, kali ini memang bukan cerita kehilangan barang, melainkan sebuah studi kasus yang sempurna tentang bagaimana kecerobohan manusia dalam skala mikro dapat memicu efek domino yang masif dan tak terkendali di dunia digital. Di Indonesia, kita baru saja menyaksikan drama viral yang melibatkan sebotol tumbler, seorang penumpang KRL, dan petugas passenger service KAI Komuter. Sebuah cerita yang berawal dari kelalaian lupa barang, berlanjut reaksi protes di media sosial, dan puncaknya menciptakan konsekuensi yang berpotensi merenggut mata pencaharian seseorang dan bumerang untuk dirinya sendiri. Oke, selamat datang kembali, dan kali ini lagi sedang ramai ya perbincangan Tumblr, dan kita akan bahas bagaimana sih bisa terjadi hal yang itu, bagaimana cara mengantisipasi, dan kita akan bahas studi kasusnya dengan cara efek domino ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tahu insight-nya di segmen kali ini. Kepingan domino pertama. Kecerobohan dan kelalaian inti dari semua drama Tumblr ini adalah kecerobohan atau kelalaian sendiri yang dibumbui di media sosial. Kita mulai dari kecerobohan penumpang. Kejadian bermula dari seorang penumpang KRL, Ibu Anita, yang secara tidak sengaja meninggalkan tasnya yang berisi tumbler merek Kopi Tuku di gerbong kereta. Ini adalah hal yang sangat umum dalam kehidupan komuter ya. Rasa lelah, terburu-buru, atau kurang fokus adalah pemicunya. Yang jelas, ketinggalan barang di sebuah tempat atau transportasi adalah kelalaian pribadi yang meskipun wajar, tapi adalah kepingan domino pertama yang membuat gaduh jagat maya. Singkat cerita nih ya, tas tersebut kemudian ditemukan dan diserahkan ke petugas lost and found untuk passenger service. Dalam proses serah terima dan pengambilan disinilah terjadi kecerobohan kedua. Petugas yang menerima atau petugas yang menyerahkan dilaporkan tidak memeriksa isi tas secara teliti dan mendokumentasikannya sesuai prosedur seharusnya. Nah, akibatnya ketika penumpang datang keesokan harinya untuk mengambil tasnya, barang berharga yang isinya tumbler di dalamnya sudah hilang atau sudah tidak ada sejak awal diterima nih. Nah, ya kan? Kepingan domino kedua. Media sosial sebagai pemicu ledakan. Saat penumpang menemukan barangnya yang tidak utuh, yang terjadi selanjutnya adalah tentunya kekecewaan dirinya atas hilangnya salah satu barang itu dan diunggah di publik dengan cara nge-tweet nih ya. Ya mungkin bisa menyelesaikan masalah ini melalui jalur formal atau perusahaan atau pribadi ya. Tapi korban memilih menggunakan media sosial untuk menceritakan kekecewaannya secara rinci. Dalam narasi tersebut, ia menyoroti dugaan ketidakprofesionalan petugas KAI yang diduga mengambil tumbler itu. Kemudian netizen simpati dong dengan narasi yang dia buat, tapi si Mbak Anita lupa kalau media sosial memiliki kemampuan unik nih, yang menghilangkan batasan ruang dan waktu. Sebuah keluhan yang seharusnya bisa diselesaikan di ruang kantor stasiun atau jalur pribadi, kini tersebar ke jutaan pasang mata dalam hitungan detik. Atas hilangnya tumbler itu, dan si Mas Argi juga sudah berniat untuk menggantinya nih, tapi ternyata telat. Postingannya ramai dan memicu identifikasi yang kuat dari warganet, terutama mereka yang juga sering menggunakan KRL atau pernah mengalami kehilangan barang tentunya. Yang awalnya kekecewaan pribadi langsung berubah menjadi sentimen publik lah intinya. Nah, media sosial itu aneh ternyata ya.
Jika ada sebuah hal yang viral, ia mengambil keluhan satu kali dan mengubahnya menjadi keluhan 100.000 kali dengan skala yang tak terduga. Ya, media sosial itu seperti itu. Nah, kepikiran domino ketiga adalah konsekuensi yang paling destruktif, munculnya hukuman publik. Ketika narasi pertama viral, muncullah isu yang lebih jauh besar dan tidak pernah dibayangkan sama si Mbak Anita itu. Petugas KAI bernama Mas Argi yang dituduh menghilangkan tumbler itu disebut-sebut dipecat karena kasus sekecil ini. Tiba-tiba fokus bergeser dari tumbler hilang menjadi pekerjaan hilang karena tumbler. Ya kalau nggak mau hilang mendingan tumblernya dikalungin aja ya, biar nggak ketinggalan dan ngilangin rezeki orang tentunya. Netizen yang sebelumnya mungkin bersimpati pada penumpang si Mbak Anita ini, kini berbalik arah. Mereka membanjiri media sosial penumpang tersebut dengan kritik keras. Bahkan toko kopi yang mereknya tertera di Tumblr pun ikut diserang oleh komentar-komentar netizen yang lucu hingga menyindir, yang menunjukkan betapa luasnya jangkauan efek domino ini. Petugas yang bernama Mas Argi pun yang awalnya dituduh lalai justru mendapat gelombang dukungan moral dari masyarakat. Tentunya netizen langsung menghujat si Mbak Anita ini melalui akun suaminya dan ramai. Gak cukup si suaminya, KAI juga ramai komenan atas isu pemecatan dan merek dari Tumblr ini juga rame nih. Yang jelas, Mas Argi ini menjadi korban efek dari domino, yang simpati publiknya jauh lebih besar daripada kerugian material yang terjadi. Ya Tumblr merek tuku sama torrent juga lebih mahal torrent. Nah, tapi untungnya KAI mengkonfirmasi kalau Mas Argi ini enggak dipecat. Karena itu bukan salah Mas Argi, itu murni kelalaian dari penumpang itu sendiri. Syukurlah ya, Tumblr enggak jadi ngilangin rezeki orang. Tapi karena isu Tumblr-nya rame nih, malah ngilangin kerjaan yang punya Tumblr itu sendiri. Lucu kan? Di dunia nyata, satu kecerobohan hanya akan mempengaruhi 2 atau 3 orang lebih lah. Tapi di media sosial, dengan fitur share, retweet, dan komen, satu kecerobohan bisa membawa emosi menjadi jutaan kali. Setiap klik bagikan adalah kepingan domino yang mempercepat jatuhnya kepingan berikutnya. Tanpa jeda, tanpa pemeriksaan, dan narasi di media sosial cenderung abu-abu antara benar dan salah, atau korban dan pelaku. Tapi tahukah kamu kalau media sosial sering digunakan sebagai alat justifikasi diri? Ketika seseorang merasa dirugikan, memviralkan masalah adalah cara instan untuk mendapatkan validasi publik bahwa dia adalah korban yang benar. Namun, dalam kasus ini, validasi yang dicari kemudian berbalik menjadi hukuman publik ketika narasi baru muncul. Nah, kasus ini menurutku menyentuh batas moralitas ya. Kalau dipikir sejauh mana nilai sebuah barang yang nilainya 300 ribuan kalau nggak diskon dibandingkan dengan nilai kemanusiaan dan mata pencaharian seorang pekerja. Warganet secara naluri berpihak pada karyawan kecil yang terancam dipecat karena sistem yang tak sempurna ini. Menunjukkan bahwa meskipun viralitas seringkali brutal, ia juga dapat menjadi kekuatan untuk mendapat keadilan. Ya meskipun jalurnya seringkali gaduh dan penuh kekerasan verbal tentunya. Kisah Tumblr yang hilang ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang hidup di era digital ini, di mana setiap dari kita adalah potensi kepingan domino pertama. Setiap unggahan di media sosial, terutama yang bersifat keluhan atau tuduhan, harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Kekuatan untuk memviralkan adalah kekuatan untuk menghancurkan. Bahkan jika niat awal kita hanya mencari keadilan, perlu kita verifikasi, dan pertimbangan dari dampak adalah hal yang harus kita miliki sebelum menekan tombol post. Bagi penyedia layanan publik seperti KAI, kasus ini adalah pengingat bahwa sekecil apapun kesalahan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP akan diekspos tanpa ampun di ruang digital. Kecerobohan kecil kini menjadi resiko reputasi yang masif. Berlatihlah menahan sebuah hal yang bisa kamu diselesaikan dengan mudah tanpa memperkeruh keadaan, kecuali kamu benar-benar
sekali butuh untuk diviralkan. Nah, tapi untungnya ini teman-teman, ternyata KAI tidak memecat Mas Argi ya, mengkonfirmasi kalau Mas Argi memang nggak dipecat. Nah, tapi ada isu yang lain kalau misalkan Mbak Anita ini yang dipecat. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa jangan serba memviralkan apa yang belum benar, lebih baik kita cross check dulu, lebih baik kita sabar dulu, tunggu update-nya, jangan langsung bereaksi karena media sosial saat ini memang benar-benar masif tanpa ampun, setiap orang bisa jadi korban, setiap orang bisa jadi pelaku sekalipun. Dan ya semoga semakin kesini kita akan semakin luas dengan era media sosial kita yang jauh sangat-sangat bisa berkembang. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan jangan lupa like and subscribe, share, bye-bye.